Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan saya mohon maaf andai kata sampai hari ini masih ada kendala. Ini di luar kemampuan saya untuk menyiasati, karena memang di rumah saya sedikit ada gangguan suara yang kadang-kadang memang sulit saya atasi, karena di rumah saya itu tidak hanya saya seorang, ada orang lain dan banyak orang yang lewat di depan rumah saya, itu yang kemudian sedikit mengganggu ketika saya memberikan pengajian. Tetapi jangan sampai hanya karena suara-suara yang sedikit mengganggu itu kemudian pengajian ini kita tiadakan, dan pada saatnya kita kehilangan kesempatan untuk berbagi. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan sedikit berbagi dengan para jamaah sekalian. Dan saya mohon para jamaah jangan memahami secara terpotong-potong apa yang saya jelaskan, supaya secara keseluruhan bisa difahami dengan tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ditanya kebenaran itu berasal dari mana? Nah, saya dengan tegas mengatakan kebenaran itu berasal dari Allah. Dan pada saat kebenaran itu dikatakan kembali oleh manusia, sesuatu yang benar dari Allah yang mutlak nilai kebenarannya itu bisa jadi menjadi relatif, karena manusia itu bisa jadi salah ketika memahami kebenaran yang datang dari Allah dan menjelaskannya dengan penjelasan yang beragam menurut kemampuan manusia untuk menjelaskan apa yang benar menurut Allah dalam perspektif masing-masing. Nah, disinilah kemudian ketika saya ditanya siapa yang bisa mewakili kebenaran Allah itu, ya, yang bisa mewakili kebenaran Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Semakin dekat orang itu dengan Allah dan semakin orang itu mampu untuk memahami kebenaran yang datang dari Allah, dan semakin mampu orang itu mengatakannya kembali apa yang benar menurut Allah itu dalam perspektif yang tepat, maka ada kemungkinan orang itu akan semakin mendekati kebenaran. Nah, orang itu bisa orang banyak dan bisa sedikit, bahkan bisa seseorang. Ketika kita itu ingin memahami esensi kebenaran yang datang dari Allah yang ada dalam kitab suci, maka Rasulullah itu adalah orang yang paling mungkin untuk mewakili kebenaran yang datang dari Allah. Maka ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengatakan kembali ayat-ayat Allah yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada dirinya,
dan kemudian mengatakannya kembali, dia terpelihara untuk mengatakan apa yang datang dari Allah itu dengan bimbingan Allah, sehingga apa yang dikatakannya itu adalah kebenaran Allah yang dikatakan kembali oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya ketika kebenaran yang datang dari Allah, yang difirmankan oleh Allah itu dikatakan kembali oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan ini persis dengan apa yang dulu pernah saya sampaikan ketika saya mencoba untuk menjelaskan tafsir ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam ayat itu ada kata Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini, yaitu kitab Al-Quran yang kita baca ini, adalah sesuatu yang datang dari Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya, dan menjadi hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau ada orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, maka kebenaran Al-Quran yang diragukan itu akan bisa membuat orang yang meragukan itu tercemar imannya, bahkan dia akan jadi orang yang tidak terindikasi sebagai orang yang beriman. Karena di dalam ayat selanjutnya jelas, ketika Allah sudah menyatakan dengan pernyataan Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, kemudian ada rangkaian kalimat yang sangat bisa kita pahami. Siapa mereka? Orang-orang yang betul-betul tidak meragukan kebenaran Al-Quran itu, sehingga mereka menjadikannya Al-Quran itu sebagai sesuatu yang memberi arah hidup mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sehingga dikatakan di dalam ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Ini terjemahan yang paling mudah. Nah, tidak terlihat itu kemudian sekarang diterjemahkan yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Dia ada, tetapi manusia tidak bisa membuktikan keberadaan sesuatu yang benar itu dengan inderanya dan akalnya. Di dalam kaitannya dengan al-ghaib itu memang tafsirnya sangat panjang, tapi prinsip yang diberikan oleh para ulama, ada sesuatu yang memang benar tetapi sulit bagi kita untuk membenarkan dengan secara empiris, dan bahkan nalar kita tidak sampai untuk menyatakan benar, karena sesuatu yang dari Allah yang maha benar itu bisa jadi tidak masuk akal, bisa jadi tidak terlihat. Maka teman saya yang senang melakukan penelitian menyatakan al-ghaib itu dengan kata-kata unresearchable, sesuatu yang tidak bisa diteliti. Surga, neraka, keberadaan malaikat, itu adalah sesuatu yang disebut oleh teman saya itu dengan al-ghaib, sesuatu yang tidak bisa diteliti. Bahkan kita tidak bisa meneliti sesuatu yang bersifat tidak terlihat. Itu sesuatu yang sifatnya transenden, sesuatu yang sudah melampaui kemampuan manusia untuk melihat dengan kemampuan inderanya dan kemampuan akalnya, sehingga orang mengembalikan semuanya kepada zat yang tidak terlihat, yaitu Allah. Kemudian orang itu menegakkan salat, dan dia menegakkan salat dengan imannya dan tidak pernah berpikir kenapa harus begitu. Karena dengan imannya orang itu akan melakukan apapun yang harus dilakukan menurut kaidah-kaidah yang tidak mungkin diyakini oleh orang-orang yang tidak beriman. Ada orang yang begitu rupa menegakkan sholat di dalam hidupnya itu bukan hanya ketika mengerjakan sholat secara ritual, tetapi menerjemahkan kegiatan ritual sholatnya itu di dalam seluruh kehidupannya,
sehingga nilai-nilai salat itu hadir di dalam seluruh tindak tanduknya. Selanjutnya dikatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apapun yang telah diberikan oleh Allah berupa rezeki yang telah didatangkan oleh Allah kepada mereka, mereka infakkan, mereka belanjakan di jalan Allah. Artinya apa? Ada kesadaran untuk berinfak karena Allah, karena semua yang diberikan oleh Allah itu harus dibelanjakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua itu dibelanjakan dengan cara menaati ketentuan-ketentuan syariat Allah. Ada orang yang mendapatkan rezeki dalam bentuk apapun, termasuk rezeki dalam bentuk harta. Kita persempit lagi dalam bentuk uang. Tetapi begitu diminta untuk berzakat, pelit. Diminta untuk bersedekah, pelit. Ini kesadaran infaknya belum betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Ketika diminta untuk menginfakkan sesuatu yang datang dari Allah, masih enggan. Dan pada saat memberi kepada siapapun, dia tidak punya niat memberi karena Allah. Sehingga nilai infaknya itu menjadi sia-sia karena apa? Tidak ada ikhlasan, tidak ada keikhlasan untuk berinfak karena Allah. Saya masih ingat betul nasihat guru saya. Jangan sombong ketika kamu berilmu, karena ilmu itu adalah titipan Allah yang Anda pertanggungjawabkan nanti kepada Allah. Infakkan ilmu, artinya apa? Ajarkan ilmumu kepada siapapun karena Allah. Itulah yang menjadikan ilmumu penuh dengan berkah. Ketika kamu punya kesempatan untuk menolong orang, tolonglah orang yang memang butuh pertolonganmu itu karena Allah. Dan pada saatnya Anda akan mendapatkan berkah dari apa yang Anda lakukan itu karena Allah ridho. Kemudian dikatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman dengan apapun yang telah diturunkan kepadamu dan apapun yang telah diturunkan pada orang-orang sebelummu, dan dengan sesuatu yang ada di akhirat, termasuk berita-berita tentang hari kiamat, surga dan neraka, mereka betul-betul yakin dengan seyakin-yakinnya. Dan ini persoalan transendensi, karena kita tidak bisa membuktikan sesuatu yang terkait dengan fenomena akhirat itu dengan pembuktian empiris, karena belum ada di depan mata kita. Belum bisa kita nalar dengan penalaran-penalaran yang sifatnya eksak, empiris, dan terbukti nyata untuk kita katakan benar. Saya pernah diskusi dengan beberapa orang tentang fenomena surga dan neraka. Di dalam Al-Quran dan hadis kan jelas, tetapi bagaimana mungkin saya meyakinkan orang yang tidak percaya terhadap surga dan neraka itu? Ternyata ya memang mentah. Nah, disinilah kemudian Allah menutup dengan rangkaian kata di dalam kalimat ulaika. Mereka itu siapa? Orang yang bertakwa itu, yang selalu beriman kepada sesuatu yang gaib, selalu menegakkan sholat, selalu berinfak dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan betul-betul beriman terhadap ayat-ayat Allah yang tertera di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya, dan betul-betul yakin terhadap akhirat. Itu adalah dikatakan ala hudam mir rabbihim, betul-betul menjadi orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Tuhan mereka, yaitu Allah. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, yaitu mereka yang disebut di dalam ayat sebelumnya itu, yaitu siapa orang-orang yang bertakwa itu disebut dengan al-muflihun, orang-orang yang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari Allah berupa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali pada apa yang saya katakan tadi, kebenaran yang datang dari Allah itu harus kita yakini, dan sebatas kemampuan kita untuk memahami, itulah yang harus kita yakini. Dan kalau kita tidak tahu, fas'alu ahlal dzikr, tanyalah pada orang yang lebih tahu. Meskipun pernah ada orang yang bertanya, katanya ahlu dzikr itu terkait dengan ahlul kitab. Iya. Terkait dengan orang Yahudi. Iya. Terkait dengan orang Nasrani. Iya.
Karena apa? Ayat itu adalah ayat yang menegaskan tentang arti penting kebenaran yang datang dari orang-orang yang memahami kebenaran. Kebenaran tentang datangnya Muhammad itu dibenarkan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani karena kitab mereka menyatakan seperti itu. Dan tentang kemanusiaan Nabi Muhammad SAW diakui oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, sehingga para rahib di kalangan mereka, para pendeta di kalangan mereka benar-benar meyakini tentang keberadaan Muhammad sebagai utusan Allah karena kitab suci mereka menyatakan begitu. Tetapi sebagian di antara mereka ada yang percaya, sebagian yang lain tidak percaya. Ini bukan persoalan kebenaran yang dari Allah, tetapi keengganan mereka untuk kembali kepada kebenaran yang datang dari Allah yang telah ada di dalam kitab suci mereka yang menyatakan akan datangnya Rasul Allah yang terjadi pada saat di mana Allah menginginkannya, yaitu lahirnya dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ditanya itu, apakah kebenaran itu harus diwakili oleh orang-orang yang jumlahnya banyak? Belum tentu. Tetapi juga sebaliknya, belum tentu orang yang sedikit itu pasti benar. Kebenaran itu harus diuji dengan argumen-argumen yang lebih meyakinkan. Ya, argumen-argumen itu bisa menjadi argumen-argumen yang datang dari dalil-dalil akli, tetapi bisa berasal dari dalil-dalil nakli. Dalil akli itu adalah dalil-dalil atau pembuktian yang kemudian menjadi argumen bagi mereka yang bisa dikatakan masuk akal. Akasiat manusia itu bisa membuktikan kebenaran, tetapi ada juga sesuatu yang tidak bisa dinalar, yaitu sesuatu yang datang dari Allah berupa dalil nakli, yaitu yang datang dari Allah dan Rasulnya yang kadang-kadang memang bisa dikritik oleh manusia dengan akal mereka. Tetapi bagi orang yang beriman, apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya yang merupakan kebenaran ilahiyah itu akan menjadikan mereka yakin betul. Dan inilah proses transendensi yang akan terjadi pada orang-orang yang beriman. Mereka sudah tidak lagi untuk mempertanyakan keabsahan kitab suci yang membawa kebenaran dari Allah, dan pada saat membenarkan Rasulullah sebagai orang yang mewakili kebenaran Allah ketika menjelaskan kembali kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsep tasdik di dalam pembenaran terhadap ajaran Islam itu terkait dengan bagaimana kita mengimani Allah dan Rasulnya, sehingga di dalam dua kalimat syahadat kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pembenaran terhadap keberadaan Allah sebagai ilah dan pembenaran terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah itu menjadi prasyarat manusia untuk menjadi orang yang beriman, sehingga keberislaman mereka mendapatkan keabsahan dari Allah karena keimanan kepada Allah dan Rasulnya itu secara tepat. Semakin orang itu beriman, semakin mungkin orang akan mengiyakan semua syariat Allah yang telah diajarkan oleh Allah, sehingga yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mereka kerjakan tanpa ada rasa berat, sementara yang dilarang akan mereka tinggalkan dengan tanpa rasa berat. Mereka ridho untuk menerima syariat Allah sebagai sesuatu yang harus menjadi panduan mereka. Dan bahkan mereka juga menerima takdir Allah, apapun takdir yang datang dari Allah itu, termasuk takdir yang berupa musibah dari Allah, mereka yakini itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu doa-doa mereka menjadi sesuatu yang menenangkan mereka, karena keperimanan mereka kepada Allah, bahwa doa-doa mereka akan didengar oleh Allah, dan pada saatnya ketika Allah berkenan untuk mengabulkannya, semua yang mereka harapkan akan terjadi. Dan disitulah umat Islam itu selalu tenang di dalam menghadapi semua musibah yang menimpanya. Dan proses transendensi seperti itu, itu tidak mudah dilakukan oleh orang, karena tanpa iman tidak ada sesuatu yang membuat mereka tenang ketika berdoa, karena ketidakyakinan mereka terhadap doa yang mereka panjatkan kepada Allah. Tapi bagi orang beriman, doa itu akan memberikan ketenangan pada mereka, karena mereka yakin ketika Allah mendengar apa yang mereka ucapkan dan Allah mengabulkannya, semua akan pasti terjadi, karena Allah lah yang menentukan segala-galanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin beri ilustrasi
bagaimana kita memahami korban. Tradisi korban itu hingga saat ini telah menjadi bagian dari kegiatan umat Islam di seluruh belahan dunia. Dan mereka, umat Islam, itu telah melaksanakannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ritual yang menyertai pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan kemarin oleh umat Islam. Kita tidak usah merentangkan mereka melaksanakannya di rumah, di masjid, atau di lapangan, karena faktanya memang begitu. Ada yang melaksanakannya di rumah, ada yang melaksanakannya di masjid, ada yang melaksanakannya di tempat-tempat yang lebih terbuka, yaitu di lapangan. Terkait dengan pandemi ini kan ada perbedaan pendapat. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah di rumah atau di luar rumah? Di luar rumah itu bisa di musola, atau di masjid-masjid, atau di lapangan. Yang dengan yakinnya mereka mengatakan ini adalah kondisi darurat dan harus dilaksanakan di rumah, ya mereka lakukan di rumah. Tapi ada yang yakin nggak ada masalah dengan apa yang kita lakukan di masjid, asal kita menjaga protokol kesehatan, mereka laksanakan di masjid. Demikian juga yang melaksanakan di lapangan. Bahkan ada sebagian kecil orang yang melaksanakannya secara virtual. Jadi ada Jumatan virtual, ada salat Idul Adha virtual yang dilakukan oleh orang, imamnya ada di suatu tempat dan orang kemudian menjadi makmumnya dengan melalui jaringan internet. Ada yang melakukan seperti itu. Ya, jangan tanya sah apa tidak. Ya, ada perbedaan pendapat. Tapi kalau Anda tanya sama saya, insya Allah saya tidak akan pernah melakukannya. Karena saya ingin ibadah saya yang saya lakukan itu betul-betul saya lakukan dengan cara-cara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Anda tanya di mana saya kemarin melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, saya tidak akan jawabnya, karena jawaban saya itu ketika saya katakan mungkin akan berakibat tidak baik. Ya, mungkin saya tidak punya masalah, tapi orang lain mungkin akan memasalahkan ketika saya menjawab. Oleh karena itu saya tidak akan menjawabnya. Silahkan informasi tentang saya ketika saya melaksanakan sholat Idul Adha itu ada di mana, biarlah berkembang tanpa akan saya jawab pada siapapun. Ini selalu saya katakan pada siapapun yang tahu bahwa saya akan melakukannya menurut apa yang saya yakini. Itu saja. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang diajukan oleh orang. Apakah orang itu ketika melaksanakan ibadah kurban itu hanya sekedar menyembelih hewan kurban, baik itu kambing atau sapi, atau di negeri-negeri tertentu ada unta, di belahan daerah yang lain ada kerbau. Apakah mereka yang melaksanakan penyembelihan hewan-hewan itu? Dan bahkan hanya sekedar sebagai sebuah tradisi, atau benar-benar melaksanakannya sebagai bagian dari kesadaran tauhid uluhiyahnya. Inilah yang selalu saya sampaikan kepada para jamaah. Saya selalu merenung apa yang ada di dalam surah Al-Hajj ayat 37 ini. Sebenarnya berawal dari ayat 36. Saya fokuskan saja pada ayat 37. Di dalam ayat 37 pada surat Al-Hajj itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging binatang kurban yang disebut di dalam kitab tafsir itu adalah unta dan darahnya, itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai ridha Allah itu. Demikianlah Allah telah menundukkannya untukmu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah Allah kepada dirimu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Saya selalu menyimpulkan dari ayat ini dengan bacaan saya bahwa kurban di dalam ayat ini dinyatakan Allah sebagai sesuatu yang bukan sekadar sebagai kegiatan ritual untuk menyembelih hewan kurban saja. Saya ulangi,
saya dikasihkan kurban itu bukanlah sekadar kegiatan ritual untuk hanya menyembelih hewan kurban saja, tetapi lebih jauh dari itu dinyatakan oleh Allah sebagai perwujudan dari ketakwaan seseorang kepada Allah, dan kurban yang dilakukan sebagai perwujudan dari ketakwaan itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kurban yang sungguhnya. Jadi ketika orang menyembelih hewan kurban dengan semangat takwa, dengan spirit takwa, itulah kurban yang betul-betul dilakukan oleh orang itu dengan benar. Tapi kalau sekedar menyembelih tanpa spirit takwa, itulah yang dipertanyakan oleh orang banyak, termasuk para ulama. Jangan-jangan kurban kita itu tidak membawa dampak apa-apa, termasuk tidak mendapatkan ridha Allah. Tapi jangan dibalik, yang penting takwa tetapi tidak berkorban, itu salah. Karena ketakwaan seseorang itu akan mendorong orang untuk berkorban selaras dengan prinsip syariat Allah. Saya tanya pada orang pada waktu itu dengan kelakar aja, mana korban apa? Kambing. Kecil. Oh ya. Yang lain mengatakan kurban kok kambing kecil, yang besar. Gak serius. Itu kelakar-kelakar aja. Ya bagaimana saya harus kurban dengan kambing besar? Duit saya terbatas kok. Wah ini pahalanya kecil itu. Karena untuk Allah kok yang kecil-kecil, untuk Allah itu segala-galanya yang besar. Supaya mantap. Yang lain mengatakan saya kurban sapi bersama dengan teman-teman saya 7 orang. Besar sapinya. Yang lain mengatakan sapi kami itu kecil. Oh sapi kecil itu jangan untuk 7 orang. Karena yang untuk 7 orang itu sapi besar. Saya sambil kelakar mengatakan, gak usah berdebat tentang besar kecilnya binatang kurban itu. Tanyakan pada hatimu, untuk apa Anda berkorban? Berkorbanlah karena Allah. Insya Allah akan menerima korban kita. Kecil besarnya binatang kurban yang kita korbankan, itu jangan dipersoalkan. Yakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah karena kita berkorban karena Allah. Keikhlasan kita di dalam korban itu akan menentukan. Jadi orang yang berkorban karena memang hanya mampu untuk membeli kambing kecil, ya gak usah dicela. Yang berkorban dengan kambing besar gak usah sombong. Yang berkorban dengan sapi kecil gak usah kecil hati. Yang berkorban dengan sapi yang besar gak usah sombong. Karena kesombongan itu akan bisa menggugurkan nilai amaliyah kita, nilai amal perbuatan kita. Jangan-jangan dengan besarnya kambing atau sapi yang kita korbankan itu tidak diterima oleh Allah karena kesombongan kita. Dan ketika kita tidak yakin apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah karena kecilnya binatang korban kita, itu akan mengganggu ketenangan hidup kita. Yakinkan bahwa semua yang kita lakukan itu benar-benar menjadi sesuatu yang akan diterima oleh Allah karena keikhlasan kita di dalam berkorban. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, kurban itu ada sebuah istilah yang bila dikembalikan kepada makna aslinya bisa bermakna kedekatan atau pendekatan. Dari kata-kata koruba. Koruba itu dekat. Kalau korba itu mendekatkan diri. Sehingga ada kata-kata takarrub, pendekatan diri kepada Allah ketika kita mau menerjemahkan konsep ibadah yang benar. Ibadah itu artinya at-taqarrub. Al-ibadah ya taqarrub. Esensi ibadah itu adalah pendekatan diri. Pada siapa? Ilallah, pada Allah. Sehingga apapun yang kita laksanakan di dalam sholat kita, termasuk kurban yang kita lakukan itu, niatkan semua dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan menaati semua perintah Allah itu dan meninggalkan larangan-larangannya, dan pada saat niatkan semua itu dengan niat yang betul-betul hanya karena Allah, sehingga apapun yang kita lakukan bisa kita harapkan akan mendapatkan ridha dari Allah. Dan ketika kita kaitkan ibadah korban kita itu sebagai upaya pendekatan diri kita kepada Allah, maka simbol-simbol yang kita lihat berupa penyembelihan hewan korban sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam pada waktu hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, itu bisa kita maknai sebagai wujud peribadatan yang dilakukan oleh orang untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah.
Nah, simbol-simbol lain yang tidak berupa penyembelihan hewan korban itu bisa saja dikatakan sebagai korban dalam pengertian yang lebih luas. Nah, kata berkorban yang seringkali diartikan mempersembahkan atau persembahan. Mempersembahkan persembahan kepada Tuhan-Tuhan yang diyakini itu pernah dilakukan oleh para manusia sejak lama. Kalau kita mengkaji dalam buku-buku sejarah, ada kisah Habil dan Qabil yang sangat terkenal yang disitir oleh Al-Quran. Disebutkan bahwa saudara kembar perempuan Qabil yang lahir bersama Habil itu memang tidak sama kecantikannya. Saudara kembar perempuan Qabil yang lahir bersamanya itu bernama Iklimia, itu sangat cantik. Sedangkan saudara kembar perempuan Habil yang bernama Layuza itu tidak begitu cantik. Nah, dalam ajaran Nabi Adam alaihissalam waktu itu dalam tafsir yang saya baca dianjurkan untuk mengawinkan saudara kandung perempuan dengan saudara laki-laki yang lain ibu. Maka dengan kebijakan itu timbullah rasa dengki di hati Qabil terhadap Habil. Nah, disinilah saya ketika ditanya, kalau begitu Nabi Adam itu istrinya tidak hanya Hawa. Nah, kalau di dalam tafsir dikatakan ada saudara perempuan yang lain ibu, ya itu berarti Nabi Adam itu tidak hanya beristri Hawa. Ini spekulasinya yang saya sampaikan dan ini menjadi sesuatu yang bisa dinalar. Maka dengan kebijakan itu timbullah rasa dengki di hati Qabil terhadap Habil karena dia hanya akan mendapatkan seorang yang kurang cantik yang bernama Layuza. Sementara saudaranya yang bernama Habil akan mendapatkan wanita yang bernama Iklimnya yang sangat cantik. Sehingga muncul rasa dengki hati Qabil terhadap Habil sehingga ia menolak untuk melakukan pernikahan itu dan berharap bisa menikahi saudari kembarnya yang cantik itu yang bernama Iklimia itu. Dan ternyata sudah sejak dulu laki-laki itu menginginkan perempuan yang lebih cantik. Yang terjadi pada Qabil sehingga iri terhadap Habil. Nah, singkat cerita, untuk menyelesaikan perseteruan itu mereka Habil dan Qabil bersepakat untuk mempersembahkan kurban kepada Allah dengan ketentuan siapa yang diterima kurbannya itulah yang akan diambil pendapatnya dan dialah yang dianggap benar di sisi Allah. Selanjutnya untuk melaksanakan kesepakatan itu Qabil pun mempersembahkan seikat buah-buahan dan Habil mempersembahkan seekor domba dengan niat masing-masing. Dan ternyata Allah menerima korban Habil. Sebaliknya Allah menolak korban Qabil. Nah, kenapa? Ini di dalam kitab tafsir dikatakan inilah sebuah peristiwa yang perlu difahami sebagai sebuah pelajaran yang berharga. Kenapa korban si Qabil tidak diterima sementara korban Habil diterima? Ini bukan persoalan besar kecilnya sesuatu yang dikorbankan, bukan nilai ekonomi korban yang dipersembahkan. Dalam cerita di dalam kitab tafsir, nilai ekonomi korban Qabil itu lebih besar nilainya dibandingkan korban Habil. Tetapi karena keikhlasan Habil itu lebih tinggi dibandingkan Qabil dan bahkan keikhlasan Habil itu betul-betul terbukti ketika dia berkorban, maka Allah menerima korban Habil itu. Ini cerita. Tapi orang bisa berdebat karena memang ceritanya bermacam-macam. Tetapi tanpa kita melihat apa yang dikorbankan oleh Qabil dan Habil itu, ternyata keikhlasan itu akan sangat menentukan apakah korban itu akan diterima oleh Allah atau tidak. Habil yang dengan ikhlas berkorban apapun yang dikorbankan itu akan diterima oleh Allah dan pada saatnya Habil itu diterima korbannya, sementara Qabil yang kurang ikhlas atau bahkan dikatakan tidak ikhlas dalam berkorban, korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keputusan yang dibuat adalah pendapat Habil yang diterima sehingga Habil akan mendapatkan istri yang lebih cantik daripada istri Qabil. Tadi yang membuat dengki si Qabil akhirnya terjadi pembunuhan hanya karena persoalan memperebutkan wanita. Nah, cerita Qabil dan Habil itu sekarang terulang hanya karena wanita orang bisa berseteru.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kurban ini juga dikenal oleh umat Yahudi untuk membuktikan kebenaran seorang nabi yang diutus kepada mereka. Sehingga tradisi itu dihapuskan melalui perkataan Nabi Isa bin Maryam. Tradisi keagamaan dalam sejarah peradaban manusia yang beragam juga mengenal persembahan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka yakini, baik berupa sembelihan hewan hingga bahkan pengorbanan manusia. Dan mungkin kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, ya, di dalam kitab tafsir begitu, meskipun ada perdebatan karena ada pendapat yang mengatakan bukan Ismail itu, meskipun pendapat itu lemah menurut para ahli tafsir, itu betul-betul bisa kita pahami bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mempersembahkan sesuatu dalam rangka untuk membuktikan cintanya kepada Allah, maka Ibrahim itu diterima oleh Allah, sehingga korbannya betul-betul diterima oleh Allah sebagai sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintainya, itulah bentuk pengorbanan Nabi Ibrahim ketika dia mempersembahkan sesuatu karena cintanya kepada Allah, sehingga cintanya kepada sesuatu yang lain itu dikalahkan hanya untuk membuktikan cintanya kepada Allah yang lebih dibandingkan cinta dirinya kepada siapapun, termasuk pada dirinya dan kepada orang yang dicintainya. Nah, persembahan suci dengan menyembelih atau mengorbankan hewan, bahkan sekarang itu ada persembahan manusia yang dikenal dengan peradaban Arab pra-Islam, disebutkan dalam sejarah. Dikenal misalnya Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Nabi Muhammad SAW, itu pernah bernazar bahwa kalau ia diberi karunia 10 orang anak laki-laki, maka ia akan menyembelih salah satu anaknya sebagai korban. Lalu jatuhlah undian itu pada Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Nah, mendengar berita itu kaum Quraisy melarangnya agar tidak diikuti generasi setelah mereka, dan akhirnya Abdul Muthalib pun sepakat untuk menebusnya dengan 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta itu adalah pengganti sesuatu yang menjadi tradisi mereka ketika mengorbankan laki-laki untuk dikorbankan sebagai wujud pengorbanan, dan inilah yang kemudian mendapatkan apresiasi. Jadi pada saatnya Abdul Muthalib sepakat untuk menebus keinginannya itu dengan 100 ekor unta. Nah, karena kisah ini pernah suatu saat seorang Badui memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan, "Hei anak 2 orang sembelihan." Dan beliau pun hanya tersenyum. 2 orang sembelihan yang dimaksud adalah pernyataan itu adalah Ismail alaihissalam dan Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah itu kan keturunan Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, dan anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, 2 orang itu disebut oleh orang-orang kafir Quraisy dengan 2 orang sembelihan. Sehingga penyebutan hai anak 2 orang sembelihan itu adalah untuk menyebut Muhammad yang menjadi anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan keturunan Ismail alaihissalam. Nah, begitu juga persembahan manusia yang dikenal dalam tradisi agama-agama masa Mesir kuno misalnya, di India, Cina, dan Parsi misalnya, dan umat manusia yang lainnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu bisa kita baca di dalam sejarah. Kaum Yahudi misalnya juga mengenal korban manusia, sehingga di masa perpecahan ya, atau yang dikenal sekarang dengan diaspora, itu bisa kita pahami. Kemudian lama-kelamaan korban manusia diganti dengan korban hewan atau barang berharga lain. Dan di dalam sejarah Yahudi, mereka mengganti korban dari manusia menjadi sebagian anggota tubuh manusia, yaitu yang disebut khitan. Nah, khitan itu adalah bentuk korban sebagai pengganti yang diyakini oleh orang Yahudi. Nah, kitab Injil yang menjadi kitab umat Nasrani penuh dengan cerita korban. Penyaliban Yesus menurut umat Nasrani merupakan salah satu korban teragung. Umat Katolik juga mengenal korban hingga sekarang berupa kepingan tepung suci. Nah, ini persepsi yang dibangun oleh orang-orang yang mengimani mereka, mengimani cara mereka melakukan korban itu dengan berupa melakukan tindakan yang terkait dengan kepingan tepung suci. Nah, pada masa jahiliyah Arab, orang-orang Arab pun juga mempersembahkan lembu dan unta ke Ka'bah sebagai korban untuk mengabdi kepada Tuhan mereka. Jadi diceritakan di dalam kitab tafsir, mereka menyembelih binatang korban itu, kemudian mengoles-oleskan darahnya di arca-arca atau berhala-berhala yang mereka yakini sebagai perwujudan dari Tuhan mereka,
dan meletakkan dagingnya di samping berhala berhala itu. Nah, ketika Islam turun, diluruskanlah tradisi itu. Islam mengakui konsep persembahan kepada Allah berupa penyembelihan hewan, namun diatur sedemikian rupa sehingga selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bersih dari unsur-unsur syirik. Islam memasukkan dua nilai penting dalam ibadah kurban, yaitu nilai historis berupa pengabdian kejadian, ya, pengabadian kejadian. Jadi bagaimana kejadian yang pernah terjadi di masa Nabi Ibrahim itu diabadikan dan diganti kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu dengan seekor domba, dan nilai kemanusiaan berupa pemberian makan dan membantu fakir miskin pada hari raya Idul Kurban dan pada hari tasyrik. Nah, ketika kita berkorban, kita beritibat ada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah. Sehingga seekor domba, seekor kambing, seekor sapi, seekor unta yang kita korbankan itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari cara kita beribadah untuk beritiba pada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika berkorban. Dan ada nilai kemanusiaan, yaitu bagaimana kita memberikan sebagian dari daging kurban itu kepada orang-orang yang memang memerlukan sebagai bentuk perilaku yang mulia untuk membantu fakir miskin, misalnya pada saat hari raya Idul Adha dan hari raya tasyrik. Meskipun kemudian fikihnya menjadi berkembang, ya, kepada siapa kita memberi, ya, kepada siapapun yang kita inginkan untuk kita beri secara tepat. Mungkin orang fakir miskin dan mungkin orang-orang tertentu yang memang layak untuk kita beri dengan binatang kurban yang kita kurbankan itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi esensi kurban dalam ajaran Islam bukanlah sekadar menyembelih hewan kurban yang pada akhirnya hingga saat ini menjadi bahan perdebatan, bahkan diskusi tentang kepala kambing, kepala sapi, kulit kambing, kulit sapi, itu masih diperdebatkan karena apa? Orang terjebak pada simbol-simbol yang seringkali diskusinya itu menjadi sangat melelahkan dan tidak punya solusi yang tepat. Dan hewan kurban itu sekali lagi jangan pernah kita perdebatkan apa bentuknya dan siapa yang berkorban. Yang penting bagaimana orang itu berkorban karena Allah dan ikuti apa yang menjadi syariat Allah yang telah dikerjakan oleh Rasulullah, yang semuanya itu kita orientasikan hanya untuk mencari ridha Allah semata-mata, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj yang saya baca tadi, yaitu pada ayat 37, yang pada ayat itu Allah menyatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Jadi bukan daging dan darahnya itu yang akan sampai ketakwaan kita kepada Allah ketika kita berkorban dengan simbol hewan-hewan korban itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa pelajaran penting dari semua yang bisa kita pahami dari ibadah korban itu? Nah, tentang korban itu ada kisah-kisah yang menarik, ya, yang terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam terkait dengan doa orang putranya Habil dan Qabil, dan juga kisah yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, yang dalam kitab tafsir itu banyak dinyatakan itulah Ismail. Itu menjadi ijma. Ini telah menjadi sebuah tradisi yang turun-temurun bagi umat Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebenarnya pada saat itu secara pribadi sebenarnya berat untuk melaksanakannya, tetapi dengan kekuatan imannya ada proses transendensi yang kemudian dia mengatakan saya harus melakukannya. Ismail anaknya juga begitu, lakukan semuanya itu karena Allah, dan dia kalahkan semua perasaan khawatirnya, was-wasnya, keraguannya itu, dan benar-benar bersedia untuk melaksanakan perintah Allah dalam rangka mewujudkan ketaatannya kepada Allah, cintanya kepada Allah malahkan cintanya kepada yang lain, dan dia yakin Allah lah ilah, Tuhan yang layak disembah. Inilah bagian dari kesadaran tauhid uluhiyah yang diwujudkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk korban yang layak dijadikan sebagai teladan bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan putranya Ismail, bukan karena ingin menyembelihnya, tapi ingin membuktikan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita mencintai harta kita, sekarang kita mencintai apapun yang kita peroleh, angkat, jabatan, gelar yang banyak sekali kita coba untuk kita raih, tetapi buktikan
bahwa cinta kita pada semua itu harus kita kalahkan ketika kita harus mencintai Allah, sehingga jangan sampai kita berkorban untuk mencari sesuatu yang kita cintai dengan cara mengorbankan cinta kita kepada Allah. Jangan pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan semua yang kita harapkan di dunia ini dengan cara melanggar aturan-aturan Allah. Ibrahim telah membuktikan pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mencintai anaknya dan gundah betul ketika akhirnya harus melaksanakan sesuatu yang menjadi perintah Allah, tetapi karena keimanan yang kokoh, dia bersama anaknya Ismail melaksanakan. Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Siapa anak itu? Di dalam tafsir dikatakan Ismail. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia, anaknya yang bernama Ismail itu menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, saya membayangkan bagaimana sebuah proses pendidikan akan melahirkan anak yang beriman seperti ini. Itu keberhasilan pendidikan tauhid Nabi Ibrahim kepada Ismail. Dan bagaimana Ibrahim itu yakin betul bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Inilah adalah wujud keimanan yang tangguh, yang pada saatnya dengan keimanan yang tangguh dia akan bisa memberikan cintanya kepada Allah lebih dari cintanya kepada sesuatu yang dicintai. Nah, sekarang buktikan cinta kita dengan membiarkan diri kita untuk mengabaikan yang lain untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Jadikan semua harta kita sebagai wujud dari sesuatu yang akan bisa mendatangkan cinta kita kepada Allah dan cinta Allah pada diri kita dengan berkorban. Mari kita coba kita buktikan kesungguhan serta keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjalankan perintah Allah dibalas dengan perubahan. Putra Ismail itu diganti dengan hewan korban berupa domba, hingga pada akhirnya Ismail tidak jadi tersembelih karena kehendak Allah. Sekali lagi, keteguhan serta kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa Allah selalu memiliki jawaban yang terbaik atas semua perintah yang diberikan olehnya kepada hamba-hambanya. Allah dengan segala kemahasempurnaannya telah memiliki alasan yang betul-betul paling kokoh dan sempurna dalam setiap ujian yang diberikan kepada seluruh hambanya. Ujian keimanan dengan perintah korban itu harus kita buktikan bahwa cinta kita kepada Allah akan mengalahkan cinta kita kepada apapun dan siapapun dan dimanapun. Buktikan bahwa kita adalah orang yang betul-betul mencintai Allah dengan harapan cinta kita akan dibalas oleh Allah dengan cintanya kepada kita. Dari keikhlasan Habil dan juga keteguhan iman yang dimiliki oleh Nabi untuk menyerahkan segalanya hanya kepada Allah sebagai perwujudan dari kesadaran dan tauhid uluhiyah, seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mengikhlaskan putranya yang bernama Ismail yang sesungguhnya sangat beliau cintai, tapi dengan perintah Allah beliau rela, beliau betul-betul ridho untuk mengorbankan putranya. Hal itu tentu saja tidak akan mudah dilakukan kecuali bagi orang-orang yang betul manusia telah diajarkan oleh Allah untuk berbagi kepada orang lain, seperti misalnya yang telah dipaparkan sebelumnya di dalam beberapa kitab tafsir yang pernah saya ajarkan dan pernah saya ceramahkan ketika saya mencoba untuk menjelaskan tentang konsep korban pada episode sebelumnya. Dengan cara berkorban manusia diajar untuk berbagi kepada siapapun.
untuk membuang sikap bakhil, sikap pelit, sikap tamak, dan menghadirkan sikap kedermawanan. Yang ketiga, korban bukanlah sekadar upacara ritual belaka. Dengan berkorban, kita dilatih untuk membangun karakter sebagai pribadi pemberi dan telah mengingatkan kepada umatnya agar menjadi orang yang punya semangat untuk memberi, sebagaimana sabda yang sangat terkenal yang pernah saya jelaskan dan dijelaskan oleh para ulama. Beliau mengatakan, al-yadul ulia khairun min al-yadis sufla. Wabda biman ta'alu wa khairu sadaqati an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'affahullah. Dia ada kata-kata wa man yasta'fif yu'affahullah. Wa man yastaghni yaghnillah. Wa man yastaghni yaghnillah. Ini adalah ungkapan yang sangat wah biasa. Dia mengatakan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa bahwa kita harus menjadi orang yang suka memberi, jangan suka meminta. Jadilah orang yang betul-betul mau mengeluarkan apa yang telah diberikan Allah untuk kita keluarkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dan jangan pernah kita punya semangat untuk meminta kepada siapapun, meskipun kita butuh sesuatu. Meskipun ketika kita memberi, ketika diberi orang jangan ditolak. Jadilah orang yang punya semangat untuk memberi yang terbaik pada siapapun dengan kemampuan kita untuk memberi. Tidak harus berupa harta, tapi apapun, termasuk ketika kita berkorban. Niatkan korban kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dan berikan sebagian dari korban kita itu untuk dinikmati oleh orang yang memang ta'abudi dalam ibadah kita kepada Allah, dan dalam muamalah pun akan bermakna karena akan bisa dinikmati oleh orang banyak. Inilah apa yang selalu saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq.